Halo, jumpa lagi dengan saya, Jeffrey Alexander Gesi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kembali tentang RTD atau Resistance Temperature Detector, di mana sebelumnya sudah saya jelaskan, tapi saat ini, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan RTD atau Resistance Temperature Detector dalam bentuk lain atau RTD Configuration. Nah, jadi bentuk RTD itu seperti apa, bentuknya itu macam-macam. Jadi saya akan mencoba menjelaskannya. Kemudian kita harus mengetahui prinsip kerja RTD, di mana sebelum video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang prinsip kerja RTD, tapi saya akan menjelaskan kembali di mana prinsip kerja RTD itu adalah ketika suhu elemen RTD meningkat, maka resistansi elemen tersebut juga akan meningkat. Dengan kata lain, kenaikan suhu logam yang menjadi elemen resistor RTD berbanding lurus dengan resistansinya. Elemen RTD biasanya digunakan atau ditentukan sesuai dengan resistansi mereka dalam ohm pada 0 derajat Celcius. Dan spesifikasi RTD yang paling umum adalah 100 ohm atau RTD PT100. Itu yang pada umumnya digunakan di industri. Yang berarti bahwa pada suhu 0 derajat, elemen RTD harus menunjukkan nilai resistansi 100 ohm. Seperti itu. Dalam prakteknya, arus listrik akan mengalir melalui elemen RTD atau elemen resistornya yang terletak pada tempat atau daerah yang mana suhunya akan diukur. Jadi nilai resistansi RTD ini kemudian akan diukur oleh resistansi oleh instrumen ukur yang kemudian memberikan hasil bacaan dalam suhu yang tepat. Jadi yang seperti sebelumnya saya jelaskan, jadi perbedaan antara RTD itu mempunyai akurasinya itu sangat kecil. Jadi pembacaan suhu ini berdasarkan uh, pada karakteristik resistansi yang diketahui dari RTD itu tersebut. Seperti itu. Jadi saya akan memberikan gambaran tentang cara kerja dari RTD ini. Jadi saat dia menerima panas dari sumber panas, maka resistansi elemen ini akan meningkat, dan peningkatannya resistansi elemen ini maka dia akan mengkonversikan ke analog reading, di mana analog reading ini akan menunjukkan ke ohm. Ohm ini pun akan meningkat. Nah, saat suhu semakin panas, ini pun akan semakin naik, menunjukkan berapa. Dan suhu semakin turun, ini pun akan semakin turun. Seperti itu cara kerja dari uh, RTD ini. Demikian. Kemudian, kemudian uh, elemen sensor RTD itu adalah wire wound. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, wire wound merupakan tipe elemen yang terdiri dari kumparan logam dari platina yang dililitkan oleh keramik yang ditempatkan atau ditutup dengan selubung probe sebagai pelindung. Seperti yang sudah sebelumnya pernah saya jelaskan bahwa di dalam uh, RTD itu ada lilitan logam yang mana dililitkan keramik atau kaca yang dilindungi, seperti itu. Kemudian ada thin film. Thin film ini merupakan tipe elemen RTD yang terdiri dari lapisan bahan resistif yang sangat tipis, pada umumnya platina dibuatnya, yang diletakkan pada substansi keramik yang kemudian dilapisi oleh epoksi atau kaca sebagai pelindung dari segel pelindung itu. Seperti itu. Jadi pelindungnya itu biasanya epoksi atau kaca untuk tipe thin film ini. Kemudian konfigurasi dari resistansi temperatur detektor ini. Jadi ada beberapa
konfigurasi, diantaranya konfigurasi dua kabel RTD. Jadi konfigurasi termometer resistansi yang paling sederhana menggunakan dua kabel. Ini hanya digunakan ketika akurasi tinggi tidak diperlukan, karena resistansi kabel penghubung ditambahkan ke sensor yang menyebabkan kesalahan pengukuran. Pengukuran ini memungkinkan penggunaan kabel sepanjang 100 meter. Jadi dengan konfigurasi dua kabel ini bisa juga digunakan kabel yang panjang untuk konfigurasi ini, alat ini. Jadi bisa untuk mungkin dari satu tempat ke control room misalnya seperti itu. Ini berlaku sama dengan jembatan seimbang dan sistem jembatan tetap. Untuk balance bridge-nya biasanya disetting dengan R2 sama dengan R1 dan R3-nya di tengah, di sekitar tengah range RTD. Jadi misalnya jika kita akan mengukur antara 0 dan 100 derajat Celcius, maka nilai resistansi RTD akan berkisar 100 ohm hingga 138,5 ohm. Maka kami akan memilih R3-nya sekitar sama dengan 120 ohm. Dengan cara itu kita mendapatkan tegangan pengukur kecil di jembatannya, seperti gambar yang ada pada slide ini. Kemudian ada konfigurasi 3 kabel. Jadi RTD atau resistance temperatur detektor konfigurasi 3 kabel, di mana untuk meminimalkan efek dari resistansi timbal, konfigurasi 3 kabel dapat digunakan. Pengukuran yang disarankan untuk konfigurasi yang ditampilkan adalah dengan R1 sama dengan R2 dan R3 di sekitar tengah rentan RTD. Nah, melihat rangkaian jembatan Whinstone yang ditunjukkan pada gambar ini, penurunan tegangan di sisi kiri bawah adalah V dikurang RTD, V RTD plus V lead, dan sisi kanan bawah adalah VR3 plus V lead. Oleh karena itu tegangan jembatan atau VB adalah selisihnya. Jadi VRTD dikurang VR3, penurunan tegangan karena resistansi timah telah dibatalkan. Ini selalu berlaku jika R1 sama dengan R2 dan ini berlaku jika R1 sama dengan R2 dan R2 lebih besar dari R3. R1 dan R2 dapat dibandingkan untuk membatasi arus melalui RTD. Misalnya pada PT100 membatasi 1 mega ampere dan 5 volt akan menyarankan resistansi pembatas sekitar R1 sama dengan R2 atau 5 per 0,001 sama dengan 5.000 ohm, seperti itu. Kemudian ada konfigurasi 4 kabel. Jadi resistansi temperatur detektor konfigurasi 4 kabel seperti gambar ini bentuknya. Jadi kita bisa lihat bentuk dari konfigurasi 4 kabel ini seperti ini bentuknya, di mana konfigurasi resistansi 4 kabel ini meningkatkan akurasi pengukuran. Jadi semakin banyak konfigurasinya, semakin akurasinya semakin tinggi juga. Penginderaan 4 terminal menghilangkan penurunan tegangan pada kabel pengukuran sebagai kontribusi terhadap kesalahan. Untuk meningkatkan akurasi lebih lanjut, sisa voltage termoelektrik yang dihasilkan oleh jenis kabel yang berbeda atau koneksi yang disekrup dihilangkan dengan pengalihan arus 1 mega ampere dan kabel ke DVM atau voltmeter digital. Tegangan di termoelektrik akan diproduksi dalam satu arah dengan meratakan pengukuran terbalik tegangan termoelektrik.
dihilangkan. Kemudian kelebihan dan kekurangan RTD terhadap thermocouple, di mana satu adalah rentang pengukuran atau measuring range, di mana RTD dapat mengukur suhu hingga 1000 derajat. Akan tetapi sulit mendapatkan pengukuran yang akurat dari RTD dengan suhu di atas 400 derajat. Thermocouple dapat mengukur suhu hingga 1700 derajat Celcius. Umumnya RTD digunakan pada suhu di bawah 850 derajat. Dan bila suhu di atas 850 derajat, biasanya menggunakan thermocouple. Pengukuran suhu di industri biasanya 200 derajat sampai 400 derajat. Itu juga pada umumnya digunakan pada industri maritim. Jadi exhaust itu pada umumnya sekitar 400 derajat atau sampai 600 derajat, itu limitnya seperti itu pada temperature gauge. Hingga RTD jadi pilihannya. Jadi karena pilihannya seperti itu. Kemudian ada pada respon time. Jadi RTD punya respon yang cepat terhadap pengukuran suhu. Akan tetapi kemampuan thermocouple dalam respon suhu lebih baik. Kemudian ada getaran atau vibration. Jadi thermocouple tidak terpengaruh terhadap getaran. Sedangkan RTD ini sangat sensitif terhadap getaran atau goncangan. Hingga bila RTD diperlukan, maka RTD thin film yang biasa digunakan pada daerah-daerah yang guncangannya memerlukan guncangan, yang ada guncangan lebih tahan. Jadi RTD thin film ini lebih tahan terhadap guncangan atau getaran daripada RTD standar. Seperti itu. Kemudian ada pemanasan sendiri atau self heating. Jadi sebuah RTD terdiri dari kawat atau elemen pelapis yang sangat tipis dan halus, serta membutuhkan tegangan dari power supply. Sedangkan thermocouple tidak memerlukan power supply. Meskipun arus yang diperlukan hanya sekitar 1,1 miliampere sampai 10 miliampere. Hal ini dapat menyebabkan elemen platina RTD memanas hingga mempengaruhi tingkat akurasi pengukuran. Hal ini mungkin terjadi bila kabel eksistensi panjang digunakannya hingga daya yang lebih besar. Mungkin diperlukan untuk mengatasi hambatan atau resistansi kabel. Hal ini mengakibatkan masalah pemanasan sendiri atau self heating meningkat. Kemudian ada akurasi pengukuran atau measuring accuracy. Jadi secara umum RTD lebih akurat dibanding thermocouple. Seperti sudah saya jelaskan, akurasi pengukurannya itu sekitar 0,1. Sedangkan thermocouple itu hanya 1 derajat Celcius. Jadi seperti itu. Jadi pengukurannya itu selisihnya itu sangat akurat untuk RTD. Kemudian stabilitas. Jadi stabilitas jangka panjang dari RTD ini sangat baik, yang berarti pembacaan yang akan berulang dan stabil dalam waktu yang lama. Sedangkan thermocouple cenderung tidak stabil karena EMF yang dihasilkan. Thermocouple dapat berubah dari waktu ke waktu karena oksidasi, korosi, dan perubahan lain dalam sifat metalurgi dari elemen sensor atau pengindraannya. Kemudian harga. Ini juga mempengaruhi. Jadi harganya itu thermocouple itu lebih murah dibandingkan dengan RTD. RTD ini lebih mahal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah aplikasi pada sistem otomatis. Jadi RTD ini digunakan pada sistem otomatisasi itu di mana aja. Pertama di aircon atau pada sistem pendingin di kapal atau cold store. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengukur temperatur dari freon itu atau pendingin itu berapa. Kemudian dari freezer es krim, ini juga biasa digunakan pada sistem ini untuk mengetahui minus berapa dia bekerja, karena suhunya harus akurat
seperti itu. Kemudian ada pengelolaan makanan. Pada sistem industri biasa digunakan juga pada pengelolaan makanan. Kemudian ada pada kompor atau pemanggang yang otomat seperti itu. Kemudian ada digunakan pada elektronik mikro atau elektronik yang kecil seperti itu, dan memerlukan temperatur yang sensitif sekali. Kemudian ada alat-alat ukur suhu udara, gas, dan lainnya. Jadi temperatur alat-alat ukur ini sering menggunakan STD seperti itu. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di dalam video selanjutnya. Salam.